Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini saya membaca satu akun yang bernama Ade Armando, di mana di dalamnya dia menantang untuk bermubahalah kepada kaum muslimin dan muslimat yang tidak menyetujui bahwa orang-orang kafir, orang-orang yang beriman, untuk tidak memilih pemimpin kafir, yaitu pemimpin Nasrani, Yahudi, dan seterusnya bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan dalam mayoritas umat Islam itu sendiri. Dia katakan bahwa ayat tersebut bukanlah bermaksud seperti itu, sehingga dia dengan sombongnya menantang umat Islam yang tidak setuju dengan pandangan dia untuk saling melaknat, atau dalam bahasa istilah agama adalah bermubahalah, yaitu saling laknat satu sama lain, berhadap-hadapan. Jadi biar tahu juga Ade Armando, berhadap-hadapan. Jika Anda ingin bermubahalah, maka kita harus saling berhadap-hadapan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk saling melaknat, mengadab satu sama lain, di mana salah satu sama lainnya tersebut siapa yang bersalah di mata Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya. Nah, para kaum muslimin dan muslimat yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu sama kita ketahui terlebih dahulu bahwa di dalam surat Al-Maidah ayat 51 tersebut sebetulnya betul-betul sudah menjadi hujah dan dalil buat kita agar kita tidak memilih pemimpin kafir atau pemimpin yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi mereka pembela-pembela kafir ini, yaitu orang-orang munafik, orang-orang yang fasik, orang-orang yang memang ingkar kepada hukum Allah Ta'ala, mengatakan bahwa ayat tersebut bukanlah berarti pemimpin dari kata aulia, tapi dikatakan adalah sebagai teman setia. Katakanlah bahwa arti teman setia itu juga memang masuk dalam kategori kata aulia. Tetapi dari sini justru sebetulnya menguatkan hujah dan dalil kita bahwa kalau seandainya teman setia saja diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk kemudian orang kafir itu menjadi teman kita, lalu bagaimana kemudian orang kafir tersebut menjadi pemimpin buat orang-orang yang beriman? Artinya bagi orang-orang yang cerdas itu merupakan sebuah kekuatan, hujah dan dalil buat dirinya untuk menjauhi apa yang memang betul-betul dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi baiklah, saya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah taala memberikan saya keikhlasan, dan saya memohon kepada Allah betul-betul hati ini untuk mencari ridha-Nya. Saya terima tantangan Anda, wahai Ade Armando. Mari sama-sama kita berhadap-hadapan, lalu kemudian kita saling bermubahalah, kita bawa diri kita bawa keluarga kita, mari sama-sama kita tunjukkan kepada mereka semua kalau memang betul-betul kita merasa orang-orang yang benar dengan prinsip kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kebenaran itu adalah kebenaran dan kebatilan itu adalah kebatilan. Dengan ini saya Abdurrahman Jailani bersedia dan menerima tantangan manusia sombong yang bernama Ade Armando untuk bermubahalah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.